Halo, balik di channel ini ya. Saya sarankan ketika kalian mendengarkan video ini, sediakan kopinya atau kuehnya ya, sambil cemilan-cemilan apalah gitu ya. Atau enggak kalian juga siapkan jus ya. Jadi ketika kalian mendengarkan video ini enggak meradang, tetapi tetap sejuk, adem, ayem. Monggo saksikan videonya. Teman-teman, saya ajak untuk menelaah ceramah Ustadz Basalamah ini tentang awal mula nama Muhammad diberikan. Dan siapakah yang memberikan nama Muhammad agar bisa disebut Nabi. Lalu, atas ramalan siapa sehingga cucu Abdul Muthalib ini diberi nama Muhammad agar jadi Nabi? Mari kita dengarkan. Islam yang kita anut bukan agama baru. Tergolong baru dibandingkan dengan Hindu, Buddha, Judaisme, Kristen. Di abad 7 baru Islam. Dan juga hanya satu agama yang Allah perintahkan untuk dianut. Semua orang yang beriman kepada Allah dikatakan muslim, maka cuma agama ini yang disuruh kita untuk anut, tidak ada yang lain. Itu menurut umat Islam, Pak Ustadz. Dan inilah awal mula kenapa umat Islam menjadi sangat bebas menyebut non-muslim adalah kafir. Ternyata dalam kitab orang Kristen yang selalu dijadikan bahan untuk membenarkan Nabi Anda menyebutkan, Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi, bagi kami, Injil Yesus menyebutkan bukan kebenaran yang akan datang, melainkan justru nabi palsu. Lalu, dengan apa Anda akan membuktikan bahwa kitab Anda adalah kebenaran? Allah menjelaskan hal tersebut dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya yang diterima di sisi Allah hanya al-Islam. Tapi Yesus berkata demikian, Pak. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Lah, kalau terang itu sudah ada, Pak Ustadz, ngapain mesti harus nyemplung lagi tempat kegelapan? Nanti nubruk-nubruk dan kita justru akan menjadi sesat. Begitu teladan Yesus, nasihat Yesus maksudnya. Dan ahli kitab Yahudi dan Nasrani tidak berselisih untuk mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW, kecuali justru setelah datang ilmu kepada mereka. Kalau boleh tahu ya, ilmu yang Islam tawarkan kepada Yahudi dan Nasrani itu apa sih, Ustadz? Mereka tahu benar kalau ini adalah utusan Allah yang terakhir. Mereka temukan dalam kitab mereka Taurat dan Injil. Bahkan nama Muhammad SAW tidak pernah dikenal di Jazirah Arab sebelum Nabi Muhammad SAW. Maaf ya Tat, dalam hadis bahkan nama periwayat itu banyak sekali kita temukan nama Muhammad loh Tat. Contoh salah satu di hadis ini. Nah, silahkan teman-teman bisa melihat apa yang sudah saya tandai dengan telunjuk ini adalah salah satu periwayat yang bernama Muhammad. Nah, pertanyaannya, apakah si periwayat ini umurnya lebih muda atau mungkin sama atau bahkan lebih tua? Nah, itu pertanyaannya saudara, bisa direnungkan. Dan dalam buku sejarah, Anda kalau ikutin di YouTube ada ceramah saya tentang Sirah Nabawi. Saya jelaskan dari mana awal kisahnya nama Nabi Muhammad SAW itu dari pendeta Nasrani. Kalau boleh tahu, kitab orang Nasrani itu seperti apa, Tat? Biar kita cross check gitu loh. Jangan sampai kitabnya orang Nasrani sudah difitnah hilang ya, karena bagaimana orang di masa kini bisa mempercayai kalau Muhammad itu beneran nabi yang dinubuatkan dalam kitabnya orang Nasrani. Kalau kitab yang harusnya dijadikan bukti kenabian cucu Abdul Muthalib itu hilang, bagaimana orang bisa percaya kalau Muhammad ini beneran nabi utusan Tuhan yang telah tertulis dan dinubuatkan dalam kitabnya orang Nasrani? Atau yang penting imani saja, nggak usah banyak nanya dan nggak usah cari tahu, begitu?
yang menemui Abdul Muttalib kakek Nabi SAW di negeri Syam. Waktu itu dia tahu masa keluarnya Nabi terakhir, dan dia tahu, mereka tahu nama kotanya Mekah, nama ayahnya, nama ibunya, bagaimana rentetan sejarah hidupnya sampai tempat hijrahnya mereka hafal mati. Nah, menarik sekali. Ini yang harus kita cari tahu, Tat. Beneran nih, ada kitabnya Nasrani yang disebut Injil itu menyebutkan Siti Aminah sebagai ibunya Muhammad. Lalu kemudian Abdullah itu adalah ayahnya, dan kakeknya bernama Abdullah Muttalib. Apakah seperti itu, Ustadz? Kalau tidak ada buktinya, apa iya saya main imani saja? Ciri-ciri fisiknya pun mereka hafal mati. Wow, ciri-cirinya Muhammad sudah ada di kitabnya orang Nasrani. Wow, teman-teman. Wah, ini dahsyat banget. Tapi yang jadi masalah adalah kitabnya di mana ya? Maka waktu Abdul Muttalib lewat sama teman-temannya dari Jazirah Arab, karena mereka punya ciri khas pakaian, pendeta ini lalu keluar dari gereja dan menahan mereka sambil berkata, "Kalian dari mana?" Kata Abdul Muttalib, "Kami dari Jazirah Arab." Kata pendeta tersebut, "Tepatnya dari kota mana?" Kata Abdul Muttalib, "Dari kota Mekah." Tunggu. Ustadz tadi menyebut gereja. Berarti gereja dan masjid duluan mana ya, Tat? Masalahnya umat Islam bilang Islam itu sudah ada di zamannya Adam. Berarti masjid sudah ada, cuman masjidnya di mana? Tapi kok ini nabinya belum jadi, baru diramalkan, dia sudah menyebutkan ada gereja. Aduh, makin bingung aja saya. Maka tiba-tiba pendeta tersebut mengatakan akan keluar nabi terakhir nanti dari kota kalian yang bernama Muhammad. Dari mereka. Tidak ada orang di Arab dulu bernama Muhammad. Walaupun artinya ada. Muhammad dan Ahmad adalah nama yang terpuji. Baiklah, jika benar pendeta Nasrani telah meramal kenabian Muhammad, berarti semua orang Nasrani dan seluruh pendeta semua setujukah atau hanya satu pendeta saja? Jika semua setuju bahwa pendeta Nasrani telah mendukung kenabian Muhammad, lalu kenapa Allah justru memerintahkan agar tidak berteman akrab dengan Yahudi dan Nasrani? Nah, ada apakah gerangan? Bukankah orang Yahudi dan Nasrani sudah sangat berbaik hati meramal bahwa ada orang Arab yang akan nanti jadi nabi? Quran Surat 5 ayat 51. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Lah, ini maksudnya apa? Dan logikanya bagaimana? Ketika Muhammad ini dinubuatkan oleh pendeta Nasrani yang dipercaya menubuatkan bahwa Muhammad itu nanti akan menjadi nabi, tetapi justru di sini menunjukkan ada keterpisahan antara hubungan antara Yahudi, Nasrani dan juga Islam. Nah, ini ada apa? Seharusnya kalau memang pendeta Nasrani itu adalah orang benar, harusnya jangan dimusuhi, apalagi sampai nggak boleh berteman akrab. Loh, ini ada apa? Ajaran atau suatu apa? Dan pertanyaannya lagi, kenapa ada ayat demikian? Quran Surat 5 ayat 14. Dan di antara orang-orang yang mengatakan, kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Jadi, inikah alasannya kenapa umat muslim selalu mengkafir-kafirkan orang yang tidak seagamanya? Dan lebih parahnya lagi, orang Nasrani yang katanya pendetanya meramalkan tentang kenabiannya Muhammad, justru Allahnya membuat permusuhan dan kebenciannya sampai hari kiamat antara Islam dengan Nasrani. Kan aneh.
Dan saya menemukan juga dalam hadis riwayat Muslim 4971 mengatakan, Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. kira-kira ada yang ganjel nggak teman-teman? Tadi dalam satu kisah Muhammad dijadikan nabi oleh karena pendeta Nasrani. Tetapi dalam kiamat nanti Muslim ketika membawa dosanya segede gunung dilimpahkan kepada Nasrani dan Yahudi. Ini kan gimana ya? Jadi Yahudi dan Nasraninya menjadi penebus dosa ya. Apakah ustadz-ustadz mungkin bisa memberikan penjelasannya? Artinya terpuji, seperti kita bilang Alhamdulillah, hamada yahmadu artinya terpuji. Muhammadun da Ahmad adalah manusia yang terpuji. Maka Abdul Muttalib waktu itu sepakat mengatakan pada pendeta tersebut, dari mana kalian tahu? Dari mana kamu tahu? Dia bilang dari kitab kami. Dalam Injil disebutkan tentang sifat dan ciri-cirinya. Ini yang akan menjadi masalah besar Ustadz ya. Karena apa? Di masa ini ketika Ustadz berceramah menceritakan mengenai tentang sejarah di mana awal mula kenabian Muhammad ini sudah diramalkan di dalam kitab Injil yang kalian tuduh sudah lenyap di telan bumi. Bagaimana orang-orang di masa ini bisa mempercayai bahwa betul Muhammad itu adalah utusan Tuhan? Kalau mungkin utusan Allah Mekah ya, bisa jadi. Tapi yang jadi masalah melibatkan orang Nasrani, melibatkan orang Yahudi, melibatkan kitab terdahulu, kitabnya orang Israel yang disebut Injil, itu yang jadi masalah. Gitu loh. Contoh nih ya Tat ya, kalau kita mempercayai kenapa Yesus itu adalah Tuhan, itu bukan dilihat dari fisiknya saja, karena orang Kristen tahu bahwa firman itu telah datang ke dunia menjadi manusia, itu tertulis Tat ya. Yang jadi masalah itu. Lalu kemudian referensi yang harus kita percaya itu ada pada kitab sebelumnya, yaitu kitab para nabi dan juga kitab Taurat. Kita lihat dulu isinya seperti apa. Yesaya 9 ayat 6 atau ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi kelahirannya Yesus yang adalah memiliki gelar sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, penasehat yang ajaib, Raja damai ini telah lahir menjadi sosok putera. Maka orang-orang Kristen adalah orang-orang yang percaya akan nubuatan yang sudah digenapi oleh Yesus. Tetapi orang Yahudi belum mempercayai bahwa Mesias itu sudah datang ke dunia. Itu perbedaannya. Tapi kitabnya tetap sama. Dan harusnya umat Islam juga demikian ketika ingin mencari bukti bahwa Muhammad ini benar-benar dinubuatkan oleh kitab Injil, maka referensinya itu harus disertakan seperti kami. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, jangan dihilang. Harus kita jadikan referensi bukti untuk orang-orang di masa kini, gitu loh Tat. Dan Yesus juga sudah membuktikan diri telah menggenapi kitab para nabi dan hukum Tauratnya. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah,
Jadi harus fire gitu loh ya Pak Ustadz ya, dan juga teman-teman semuanya. Ketika ada seseorang yang dinubuatkan itu telah nyata ada, maka referensinya itu sangat-sangat penting dibutuhkan. Jangan justru malah ditiadakan. Kalau Yesus ini sudah jelas, dia tidak meniadakannya hukum Taurat atau kitab para nabi. Karena apa? Itu sangat penting tentang referensi kedatangannya. Makanya dia mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Kan begitu saudara. Maka sebabnya kitab Taurat, kitab para nabi itu harus disampul jadi satu dengan kitab para rasul dan juga kitab Injil, karena di dalamnya itu mengandung nubuatan tentang kedatangan Yesus. Kalau ujuk-ujuk Yesus datang tiba-tiba dia dijadikan juru selamat, ya enggak bisa kalau dalam sejarah kitab para nabi tidak menjelaskan tentang hal itu. Ini baru betul. Nah, ini berbalik beda dengan Islam. Nabinya diceritakan oleh para cendekiawan muslim sendiri, tapi referensi yang dijadikan bukti kenabian Muhammad malah ditiadakan. Atau enggak, para mu'alaf yang belum move on mencoba mencucuk-lucuk-lucuk-lucuki kitabnya orang Kristen yang dituduhnya palsu itu, lalu kemudian jadi asli seketika ketika si mu'alafnya lagi manggung, naik panggung maksudnya. Sekali lagi saya sarankan kepada Ustadz ketika berceramah menceritakan tentang nubuatan Muhammad ini sebagai nabi penyempurna, nabi paling sempurna, agama yang paling sempurna, kitab paling sempurna. Setidaknya dibutuhkan referensi di mana nubuatan itu tercatat sejarahnya. Tetapi kalau kita sudah terlanjur membuat statement bahwa kitab nubuatan itu sudah hilang, sudah lenyap di telan bumi, maka itu akan menimbulkan kecurigaan itu sendiri, entah itu kebenaran atau justru kebohongan yang ditutupi dengan pembenaran.